Pencarian Nikomang Ayu Ardani, korban kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2021, tengah malam, belum menemukan titik terang. Di hari keempat, 21 Maret 2021, pencarian Nikomang Ayu Ardani, umur 37 tahun, warga Banjar Teruna, Desa Siangan, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, yang terpeleset dan jatuh ke Sungai Petanu, di jembatan perbatasan antara Ubud dan Pejengkawan ini, belum membuahkan hasil. Upaya Niskala dengan memohon petunjuk di sejumlah tempat suci, sampai mendatangkan orang pintar sudah dilakukan. Petunjuk dari para penekun aktivitas Niskala juga sudah ditempuh, namun semua usaha itu tidak menunjukkan akan ditemukannya Nikomang Ayu, korban kecelakaan lalu lintas di atas jembatan, yang dikenal angker oleh warga masyarakat setempat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Ubud dengan desa Pejengkawan Kecamatan Tampak Siring ini, juga sering didatangkan oleh kaum pelaku supranatural, untuk melakukan tapa yoga semadi. Seperti apa suasana dan upaya pencarian? Simak video berikut. Jangan lupa untuk dibantu dengan mengklik subscribe, serta loncengnya agar Anda mendapatkan video terbaru. Petunjuk dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan, dengan menuliskan pada kolom komentar di bawah. Untuk mendukung kemajuan konten ini, kami mohon dukungannya dengan mengklik subscribe dan tanda loncengnya, agar Anda mendapatkan video paling awal secara gratis, setiap video baru yang diupload. Terima kasih. Beginilah suasana upaya pencarian korban kecelakaan lalu lintas, yang akhirnya tercebur ke dalam airan Sungai Petanu, di jembatan perbatasan antara Ubud dengan Desa Pejengkawan, Kecamatan Tampak Siring, tanggal 18 Maret 2021 lalu. 3 korban kecelakaan yang dikendarai Nikomang Ayu Ardani, membonceng putu Kevin Ramansa, bocah laki-laki usia 10 tahun, yang merupakan anak dari Nikomang Ayu Ardani, 37 tahun, dan korban Niketut Rindit, usia 55 tahun, yang merupakan ibu korban asal Banjar Taruna Desa Siangan, Gianyar. Ketika itu, korban yang membonceng anak dan ibunya, terpeleset dan akhirnya sepeda motor yang dikendarai terjerembab ke bibir Sungai Petanu. Dalam musibah ini, ketiga korban akhirnya terjatuh ke aliran Sungai Petanu, di malam seusai hujan deras. Musibah diketahui warga karena melihat sepeda motor korban berada di bibir sungai. Setelah dilaporkan kepada petugas di Polsek Ubud, putu Kevin Ramansa dapat diselamatkan, karena mampu bertahan dengan memegang pepohonan selama 2 jam hingga datang petugas mengevakuasinya. Sedangkan ibu korban yang juga nenek dari putu Kevin Ramansa, bernama Niketut Rindit, ditemukan sudah tidak bernyawa. Sedangkan korban Nikomang Ayu Ardani, belum dapat ditemukan dan sampai kini masih dalam pencarian petugas gabungan. Upaya pencarian yang melibatkan puluhan petugas dari berbagai lembaga pemerintahan ini, juga dibantu dengan pencarian secara niskala, termasuk mengaturkan sesajen di tempat musibah, serta di beberapa titik lokasi yang dianggap syarat dengan aura magis, untuk memohon petunjuk serta meminta agar segera ditemukan korban Nikomang Ayu Ardani. Pihak keluarga juga sempat melakukan persembahyangan di sejumlah pura atau tempat suci, guna mempercepat penemuan korban yang memasuki hari kelima. Sejumlah penekun spiritualitas keagamaan juga sempat mendatangi lokasi kejadian, guna melakukan ritual khusus sesuai keyakinan dan kemampuannya, untuk membantu mempercepat proses pencarian dan penemuan korban, karena diyakini, lamanya proses pencarian korban ini, ada unsur niskala menyembunyikan korban, sehingga puluhan petugas Yabek dilibatkan tidak mampu menemukan korban. Keyakinannya ini didasarkan pula pada cerita masyarakat sekitar, yang meyakini di sepanjang Sungai Petanu dan tempat kejadian kecelakaan ini, merupakan griya atau rumah tokoh di alam maya, sehingga diyakininya, kehadiran korban yang setengah baya ini disukai makhluk alam gaib. Sementara anak korban berusia 10 tahun yang selamat, dari penuturan orang pintar, anak laki-laki korban ditolong kawanan anak-anak dari penghuni alam gaib di lokasi kejadian. Konon, anak laki-laki yang dikenal lucu dan lincah serta cerdas dengan canda anak seusianya ini, sangat disukai anak-anak seusianya yang ada di alam makhluk alam lain.
Anak korban ini diusung beramai-ramai sampai datang warga dan petugas yang mengevakuasi dengan selamat, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dari tim medis. Bersyukur anak pertama dari korban Komang Ayu Ardani ini selamat, seolah tidak ada kejadian yang menimpanya, karena hampir seluruh tubuhnya tidak dijumpai adanya luka, padahal dari jembatan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas itu cukup dalam lebih dari 15 meter. Pencarian Komang Ayu Ardani, korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2021, tengah malam, di jembatan perbatasan antara Ubud dan Pejengkawan Kecamatan Tampak Siring, pada hari kelima, tanggal 22 Maret 2021, belum juga ditemukan petugas. Dalam pencarian ini melibatkan puluhan petugas gabungan, yang dikoordinir BPBD Kabupaten Gianyar, dibantu dari personel dari TRC, 20 personel Balawista, 15 personel SAR Denpasar, 3 personel Polairut Polres Gianyar, 7 SAR Polda Bali, 6 personel UPRC Polres Gianyar, dan 5 personel PMI lengkap dengan mobil ambulans jenazah. Pencarian korban Komang Ayu, yang merupakan salah seorang dari 3 korban lainnya ini, terus dilakukan dengan penyisiran di wilayah Sungai Petanu, setelah dilakukan penyisiran pinggiran sungai dan di dalam sungai, terutama di sekitar temuan anaknya yang selamat dan ibu korban Komang Ayu, yang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pencarian selanjutnya terus dikembangkan. Memasuki hari kelima, tanggal 22 Maret 2021, pencarian yang dilakukan dengan penyelaman dan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Petanu ini, terus diperluas. Pencarian Yabeg awalnya dilakukan di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya diperluas sampai kawasan air terjun Tegenungan, di Desa Kemenung Kecamatan Sukawati. Dalam pencarian ini, seluruh petugas yang dikoordinir dari pos penyelamatan di area parkir Goa Gajah Bedulu, digerakkan ke berbagai arah. Dengan pos komando di area parkir Goa Gajah di Desa Adat Bedulu Kecamatan Belah Batu ini, puluhan petugas sebagian dilepas menuju hilir sungai, sebagian lainnya menyusuri sungai menuju hulu, tempat terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas, di jembatan perbatasan antara Ubud dan Pejengkawan Kecamatan Tampak Siring. Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar, Ida Bagus Suamba, mengakui derasnya aliran Sungai Petanu serta banyaknya bebatuan di sungai yang lekat dengan kisah legenda Maya Denawa ini, membuat upaya pencarian korban sedikit terkendala. Karena batu dengan berbagai ukuran ini, tidak hanya membuat ruang gerak petugas dalam pencarian, namun tidak menutup kemungkinan, korban terjepit di antara bebatuan sungai. Sungai yang dikenal dengan aura magisnya ini, juga memiliki palung yang beragam, bahkan di bagian pinggir sungai ini, memiliki ceruk yang cukup panjang, dan hampir ada di sepanjang badan Sungai Petanu. Nah, kemudian dari proses pencarian itu, kita sangat dibantu oleh tim dari Basarnas, kemudian dari BPBD Gianyar, kemudian dari Polairut, kemudian juga dari Tagana, dari Dinsos, kemudian juga dari masyarakat umum juga ikut membantu. Jadi kejadian dari tanggal 19 Maret 2021, kejadian pukul 19.00 di mana korban jatuh di jembatan Lap-Lapan Tukan Petanu, Desa Petulu, Ubud. Karena hujan kita hentikan, mengingat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk meneruskan pencarian. Sampai kemarin korban belum ditemukan.